Shalom, damai di hati, Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan. Saat ini marilah kita menghampiri hadirat Tuhan untuk merenungkan dan memikirkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk waktu yang Kau anugerahkan bagi kami saat ini, untuk kami boleh membaca dan memikirkan firman-Mu. Kami sadar bahwa Engkau menghendaki agar supaya kami merepresentasikan Kristus dalam hidup kami. Memperlihatkan kasih Kristus itu, moralitas Kristus itu, karakter Kristus itu, dimanapun kami berada dan berkiprah. Supaya dengan demikian, orang-orang dapat melihat hidup kami, perbuatan-perbuatan kami, dan memuliakan Bapa di sorga. Dan kami hanya dapat mewujudkan kehendak-Mu itu Tuhan, apabila kami tahu firman-Mu, memahami firman-Mu, dan memberlakukannya dalam hidup kami. Karena itu saat ini ketika Engkau membimbing kami masuk dalam hadirat-Mu untuk membaca dan memikirkan firman-Mu Tuhan, kami memohon kiranya Roh Kudus menolong kami, mengurapi kami, agar supaya kami dapat mengkonsentrasikan pikiran dan hati kami pada perkataan-perkataan-Mu. Kami persembahkan hati dan pikiran kami kepadamu Tuhan. Silahkan Engkau isi dengan kebenaran-kebenaran-Mu. Engkau bentuk menurut kehendak-Mu. Waktu ke depan kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pembacaan Alkitab yang akan kita renungkan pada saat ini ialah sebagaimana agenda pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan Gereja Masehi Injili di Minahasa, yaitu Injil Yohanes pasal 18 ayat 38b sampai pasal 19 ayat 16a. Sekali lagi Yohanes 18 ayat 38b sampai 19 ayat 16a. Saya bacakan bagian firman Tuhan ini yang diberi judul Yesus dihukum mati. Sesudah mengatakan demikian, keluarlah Pilatus lagi mendapatkan orang-orang Yahudi dan berkata kepada mereka, "Aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Tetapi pada kamu ada kebiasaan bahwa pada Paskah aku membebaskan seorang bagimu. Maukah kamu supaya aku membebaskan raja orang Yahudi bagimu?" Mereka berteriak pula, "Jangan dia, melainkan Barabas." Barabas adalah seorang penyamun. Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang menyesah dia. Prajurit-prajurit menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Mereka memakaikan dia jubah ungu. Dan sambil maju ke depan, mereka berkata, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Lalu mereka menampar mukanya. Pilatus keluar lagi dan berkata kepada mereka, "Lihatlah, aku membawa dia keluar kepada kamu, supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Lalu Yesus keluar, bermahkota duri dan berjubah ungu. Maka kata Pilatus kepada mereka, "Lihatlah manusia itu." Ketika imam-imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat dia, berteriaklah mereka, "Salibkan dia, salibkan dia." Kata Pilatus kepada mereka, "Ambil dia dan salibkan dia, sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Jawab orang-orang Yahudi itu kepadanya, "Kami mempunyai hukum, dan menurut hukum itu ia harus mati, sebab ia menganggap dirinya sebagai anak Allah." Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, bertambah takutlah ia. Lalu ia masuk pula ke dalam gedung pengadilan dan berkata kepada Yesus, "Dari manakah asalmu?" Tetapi Yesus tidak memberi jawab kepadanya. Maka kata Pilatus kepadanya,
Tidakkah engkau mau bicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau?" Yesus menjawab, "Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Sebab itu, dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya." Sejak itu, Pilatus berusaha untuk membebaskan dia, tetapi orang-orang Yahudi berteriak, "Jikalau engkau membebaskan dia, engkau bukanlah sahabat kaisar. Setiap orang yang menganggap dirinya sebagai raja, ia melawan kaisar." Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, ia menyuruh membawa Yesus keluar, dan ia duduk di kursi pengadilan di tempat yang bernama Litos Trotos, dalam bahasa Ibrani Gabata. Hari itu ialah hari persiapan Paskah. Kira-kira jam 12, kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi itu, "Inilah rajamu." Maka berteriaklah mereka, enyahkan dia, salibkan dia." Kata Pilatus kepada mereka, "Haruskah aku menyalibkan rajamu?" Jawab imam-imam kepala, "Kami tidak mempunyai raja selain daripada kaisar." Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Demikian pembacaan Alkitab. Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tema khotbah saat ini ialah Raja yang tersalib. Saudara-saudara, di dalam tema ini terkandung asumsi tetapi juga pertanyaan. Bahwa bukankah raja itu harus berada di istana yang indah? Bahwa bukankah raja itu harus bertahta di tahta yang megah? Lalu kalau ada raja yang tersalib, maka pertanyaannya ialah, mengapa raja itu harus tersalib? Apakah raja itu dikudeta, lalu kemudian lawan politiknya menyalibkan dia? Ataukah raja itu telah melakukan satu kesalahan yang fatal, sehingga seluruh rakyat menghukum dia dengan menyalibkannya? Ya, atau mungkin justru raja itu sebenarnya sedang berperang melawan musuh untuk menyelamatkan rakyatnya dari ancaman musuh. Tetapi kemudian raja itu terkalahkan, ditangkap, lalu kemudian disalibkan oleh pihak lawan. Ya, bisa saja demikian. Dan bila demikian, saudara-saudara, apapun alasannya kalau seorang raja itu tersalib, maka malang benar nasib dari raja itu. Saudara-saudara, Sanhedrin, yaitu para pemimpin tertinggi dari majelis agama Yahudi, telah melakukan persidangan karena mereka juga berperan sebagai lembaga pengadilan. Dalam sidang pengadilan mereka, mereka telah mengambil keputusan bahwa Yesus itu harus dihukum mati dengan cara disalibkan. Oleh sebab itu, setelah keputusan diambil, maka mereka membawa Yesus kepada Pilatus, yang adalah wali negeri Roma. Oleh karena meski mereka itu sudah mengambil keputusan untuk memberikan hukuman mati kepada Yesus, tapi mereka tidak punya wewenang untuk melakukan eksekusi. Eksekusi setiap hukuman adalah wewenang dari pemerintah Romawi. Ya, saudara-saudara, sekilas kita bisa melihat bahwa orang-orang Yahudi ini adalah masyarakat yang hidup di bawah penjajahan kekaisaran Romawi.
Nah, jadi masyarakat etnis Yahudi ini hidup di satu wilayah yang oleh Kekaisaran Romawi disebut sebagai wilayah Yudea. Nah, pemerintah Kekaisaran Romawi yang waktu itu dipimpin oleh kaisar yang bernama Tiberius. Dan sebenarnya juga sudah sejak kaisar-kaisar sebelumnya. Menjadikan wilayah Yudea ini sebagai satu provinsi jajahan di dalam Kekaisaran Romawi. Dan provinsi jajahan ini dinamakan Provinsi Yudea. Dan di Provinsi Yudea ini ditempatkan pada konteks peristiwa penangkapan dan penyaliban Yesus ini, yang menjadi gubernur atau wali negeri atau wakil dari kaisar Romawi di Provinsi Yudea ini adalah seorang yang bernama Pontius Pilatus. Nah, Pontius Pilatus ini sebenarnya juga adalah menantu dari Kaisar Tiberius karena istrinya itu adalah anak dari Kaisar Tiberius. Tapi lepas dari hubungan kekeluargaan antara Pilatus dan Kaisar Tiberius, Senat Roma itu memandang Pilatus ini sebagai leader, pemimpin yang memiliki kecerdasan dan kebijaksanaan sehingga patut untuk diposisikan dalam jabatan gubernur atau wali negeri di Provinsi Yudea. Karena Provinsi Yudea ini adalah provinsi yang unik. Karena Provinsi Yudea ini seringkali bergejolak dengan masalah oleh karena masyarakat Yahudi yang ada di Provinsi Yudea ini adalah masyarakat yang sangat kuat dalam keagamaan dan mereka itu lebih tunduk pada hukum-hukum agama daripada hukum-hukum negara. Saking kuatnya keagamaan mereka, maka mereka itu siap mati untuk membela agama mereka. Nah, karena itu tidak jarang terjadi gejolak-gejolak sosial politik di Provinsi Yudea ini yang karena itu membutuhkan penanganan dari pemimpin yang cerdas, baik cerdas dalam hal intelektual, cerdas dalam hal emosional, ya juga tentu cerdas dalam hal problem solving, penyelesaian masalah. Dan baik Kaisar Tiberius maupun Senat Roma memandang Pontius Pilatus adalah orang yang tepat untuk itu. Nah, jadi Pontius Pilatus merupakan wali negeri, gubernur Provinsi Yudea. Namun, meski Yudea itu adalah provinsi jajahan dari Kekaisaran Romawi, sudah sejak lama bahwa Kekaisaran Romawi itu membiarkan kerajaan lokal di wilayah Yudea ini tetap ada. Dan kerajaan lokal itu namanya adalah kerajaan Yahudi, yang rajanya adalah Raja Herodes. Raja Herodes ini sebenarnya bukanlah seorang raja yang berasal dari etnis Yahudi. Dia adalah seorang yang berasal dari etnis suku bangsa Edom. Dan Edom ini sudah sejak lama sekali dari zaman Perjanjian Lama justru adalah bangsa yang sangat bermusuhan dengan bangsa Yahudi. Akan tetapi oleh karena kedekatan hubungan antara Herodes ini dengan Kaisar Romawi, maka dia diangkat menjadi raja atas bangsa Yahudi. Jadi oleh karena masyarakat Yahudi itu sebenarnya menolak Herodes itu menjadi raja atas mereka karena dia tidak beretnis Yahudi, maka Herodes ini menempuh dua cara. Yang pertama itu dia mengawini anak dari imam besar agung lama sebelum itu yang bernama Hasmonian. Jadi imam besar agung yang bernama Hasmonian ini punya anak perempuan yang namanya Miriam atau Maryam. Herodes mengawini Miriam meski dia harus meninggalkan istrinya, agar supaya dia memiliki istri orang Yahudi. Lalu selain itu, dia juga membangun bait Allah di Yerusalem,
bait Allah yang sudah dibangun sejak kepulangan bangsa Yehuda ini dari pembuangan di Babel. Walaupun bait Allah yang dibangun sesudah mereka kembali pulang ke Yerusalem dari pembuangan di Babel itu tidak seindah bait Allah yang dibangun oleh Raja Salomo dulu di tahun 900-an itu. Yang megah sekali itu. Nah, jadi bait Allah yang dibangun sejak kepulangan dari Babilonia itu, ya sangat tidak sebanding dari segi keindahan dan dari segi kapasitas. Nah, Raja Herodes kemudian berpikir ini adalah merupakan sebuah langkah strategis untuk meraih hati orang-orang Yahudi. Maka dia membangun bait Allah di Yerusalem itu, dengan sedemikian megah dia melakukan pemugaran, renovasi sehingga jadi lebih megah, jadi lebih indah. Dari bait Allah di masa Raja Salomo itu, saudara-saudara. Maka kemudian masyarakat Yahudi akhirnya bisa menerima Herodes menjadi pemimpin atas bangsa Yahudi. Ya, pintar sekali Herodes ini. Nah, jadi meski di dalam provinsi Yudea yang adalah provinsi jajahan Romawi ini, pemerintah Kekaisaran Romawi membiarkan tetap ada kerajaan lokal, kerajaan setempat, yaitu kerajaan Yahudi. Namun untuk urusan-urusan dalam hal urusan politik, urusan ekonomi, urusan hukum, urusan keuangan, itu adalah merupakan wewenang dari Kekaisaran Roma, dari pemerintahan pusat. Dan kerajaan lokal itu hanya berwenang dalam hal urusan-urusan sosial, keagamaan, pendidikan, pertanian, peternakan, dan lain-lain sebagainya. Nah, oleh karena urusan hukum itu adalah wewenang dari pemerintahan Kekaisaran Romawi, dan wali negeri Kekaisaran Romawi di provinsi Yudea itu adalah Pontius Pilatus, maka meski Sanhedrin, pemimpin tertinggi agama Yahudi bersama Herodes, sudah memutuskan hukuman mati penyaliban untuk Yesus, maka mereka harus mendatangi Pilatus yang adalah wali negeri di provinsi Yudea itu untuk merestui keputusan itu dan melakukan eksekusi. Memerintahkan prajurit-prajuritnya untuk melaksanakan eksekusi hukuman mati atas Yesus itu. Maka tidak heran mereka bawa Yesus kepada Pilatus untuk Pilatus memvonis eksekusi hukuman mati salib bagi Yesus. Nah, tetapi Pilatus ini dia tidak mau dijadikan boneka oleh para pemimpin agama Yahudi ini. Sehingga dia tidak serta-merta langsung memvonis eksekusi penyaliban bagi Yesus. Dia periksa dulu Yesus, dia melakukan penyidikan dulu terhadap Yesus. Dan singkat cerita ternyata Pilatus ini tidak menemukan satupun kesalahan yang dilakukan oleh Yesus. Apalagi kesalahan itu, apalagi tuduhan dari para pemimpin agama Yahudi ini ialah bahwa Yesus itu mengaku diri sebagai raja orang Yahudi, sebagai Mesias. Dan para pemimpin agama Yahudi ini mereka memelintir akan status yang dikenakan kepada Yesus sebagai Mesias, sebagai raja orang Yahudi itu sebagai suatu upaya untuk melakukan pemberontakan secara politis dalam rangka melakukan kudeta terhadap pemerintahan yang sah. Padahal tidak demikian, dan Pilatus dia tahu itu tidak seperti itu. Ya, Pilatus mendapati bahwa Yesus ini adalah orang biasa-biasa saja. Sehingga bahkan kemudian dia memakaikan kepada Yesus itu mahkota duri, jubah ungu sebagai tanda bahwa dia itu adalah seorang raja, tapi semua ini adalah motif mengolok-olok. Dan dia tempatkan Yesus di depan orang Yahudi yang banyak itu dan berkata, "Eke homo, lihatlah manusia itu." Dengan kata lain, Paulus mengatakan, lihatlah manusia yang kalian katakan raja itu, yang mengancam posisi pemerintahan yang sah, lihatlah. Dia adalah manusia yang tak perlu ditakuti. Sosok yang tak ada apa-apanya, begitu lemah tak berdaya.
Jadi Pilatus itu tahu sekali Yesus itu bukan ancaman. Pilatus sudah melihat Yesus itu ya tidak mempunyai massa, kalau juga ada pengikutnya ya paling tinggi 12 orang dan beberapa perempuan. Pilatus tahu Yesus itu tak memiliki kekuatan militer. Pilatus tahu bahkan Yesus itu tak punya dana, tak punya uang, saudara-saudara. Jadi ngapain harus dikhawatirkan menjadi pemberontak terhadap pemerintahan yang sah. Maka oleh karena mendapati Yesus itu tak ada satupun kesalahan yang dilakukan olehnya untuk dihukum, apalagi dijatuhi hukuman mati, disalibkan, maka Pilatus berusaha untuk membebaskan Yesus. Berbagai usaha ditempuh, mulai dari dia menawarkan, oleh karena sudah menjadi tradisi bagi orang-orang Yahudi, di hari Paskah setiap tahun itu mereka rayakan Paskah, dan karena jiwa, esensi dari Paskah itu adalah pembebasan. Kita tahu bersama bahwa Paskah Yahudi itu adalah perayaan atas peristiwa dibebaskannya orang-orang Israel dari perbudakan di tanah Mesir. Jadi jiwa dari Paskah itu adalah kebebasan. Nah, dalam rangka merefleksikan jiwa dari Paskah itu, maka kemudian orang-orang Yahudi itu melakukan suatu tradisi setiap tahun pada setiap perayaan Paskah di mana ada tahanan yang dibebaskan. Nah, Pilatus ini dia mau menawarkan kepada para pemimpin agama Yahudi dan orang-orang Yahudi yang sedemikian banyak yang berunjuk rasa itu, bahwa bagaimana kalau dalam perayaan Paskah itu Yesus itu dibebaskan sesuai dengan tradisi mereka. Tetapi orang-orang Yahudi ini berteriak-teriak dengan beringas, jangan dia. Barabas yang harus dibebaskan, jangan dia. Saudara-saudara, Alkitab mencatat Barabas ini adalah seorang penyamun. Seorang penjahat kelas kakap, pembunuh, pemerkosa, perampok, saudara-saudara. Dan orang-orang Yahudi ini memilih penjahat kelas kakap seperti Barabas itu yang dibebaskan. Dan Yesus yang sebenarnya tidak ada kesalahan dan kejahatan satupun yang pernah dia lakukan itu, yang dihukum mati, saudara-saudara. Saudara-saudara, Barabas itu berasal dari dua suku kata, yaitu bar dan aba. Bar itu artinya anak. Dan dalam bahasa Aram itu aba artinya bapa. Jadi Barabas itu artinya anak bapa. Namanya Yesus Barabas. Ya, sama juga dengan nama Yesus yang adalah Kristus itu. Jadi Yesus Barabas itu artinya Yesus anak bapa. Tetapi Barabas ini menunjuk kepada Yesus yang adalah anak bapa, yang bapa itu adalah manusia. Jadi Barabas itu adalah anak dari bapa yang adalah seorang manusia. Sementara Yesus Kristus juga kita tahu adalah anak bapa, tetapi dalam hal ini adalah anak dari Bapa di sorga. Nah, ini ironis sekali, saudara-saudara. Dan saya yakin sekali bahwa peristiwa dibebaskannya Barabas, penjahat kelas atas itu, adalah merupakan sebuah tipologi dari kita semua yang adalah orang-orang berdosa. Kita adalah anak-anak dari Bapa manusia yang sudah jatuh di bawah kuasa dosa. Dibebaskan karena diganti oleh anak dari Bapa di sorga, yaitu Yesus Kristus, saudara-saudara. Yesus menggantikan kita, mengambil posisi kita, saudara-saudara, untuk menanggung penghukuman oleh karena dosa-dosa kita. Dan bahkan di sini juga kita dapat mempelajari satu prinsip, bahwa ketika orang-orang Yahudi ini memilih Barabas yang dibebaskan, Yesus yang dihukum mati, mereka sedang memposisikan Yesus itu sedemikian rendah, bahkan lebih rendah daripada seorang penjahat kelas kakap sekelas Barabas, saudara-saudara. Jadi Yesus itu telah mengalami posisi yang sangat rendah, saudara-saudara. Minggu lalu kita telah memikirkan tentang satu hal,
Yaitu bahwa Yesus itu pernah dikhianati. Dikhianati oleh muridnya sendiri. Yesus itu pernah mengalami sakitnya pengkhianatan. Dan karena itu, saudara-saudara, kalau Anda pernah mengalami sakitnya pengkhianatan itu, percayalah, Yesus tahu sakit itu. Karena Yesus pernah mengalaminya. Dan karena itu ketika Anda itu pernah atau sekarang sedang berada dalam keadaan terluka oleh karena pengkhianatan, percayalah. Yesus yang pernah mengalami luka pengkhianatan itu ada di sana bersama dengan saudara. Untuk menguatkan saudara, memampukan saudara, dan bahkan memulihkan saudara. Dari keterpurukan oleh karena sakit dan luka oleh karena pengkhianatan itu. Dan sekarang kita melihat Yesus itu diposisikan jauh lebih rendah dibandingkan seorang yang paling rendah oleh karena dia itu penjahat kelas kakap yang namanya Barabas. Dan karena itu kalau kita sekarang, kalau saudara dalam hidup saudara mengalami keterpurukan dan harus berada di tempat yang rendah sekali, percayalah Yesus juga ada di sana. Bersama dengan saudara di tempat di mana saudara terpuruk dan berada pada posisi yang paling rendah itu. Yesus ada di sana dan dia telah mengalami, dia telah merasakan bagaimana sakitnya diposisikan pada tempat yang paling rendah dan paling terpuruk. Dan karena itu, dia mau memberi kekuatan kepada saudara dan bahkan memberi pemulihan. Dia ada di sana untuk menopang saudara. Lanjut, saudara-saudara. Upaya yang lain Barabas lakukan, dan singkat cerita Barabas ini tak punya cara lagi untuk membebaskan Yesus. Meski dia tidak mendapati satupun kesalahan yang dilakukan oleh Yesus. Apalagi ketika orang-orang banyak dan para pemimpin agama Yahudi itu mereka berteriak-teriak. Kalau engkau membebaskan Yesus itu, berarti engkau itu bukan sahabat kaisar. Kalau bukan sahabat kaisar, berarti musuh kaisar. Dan kalau musuh kaisar, berarti posisinya ini berbahaya, saudara-saudara. Maka mendengar teriakan yang bernada ancaman itu, Pilatus ini dia langsung masuk ke dalam, dan dia takut sekali. Saudara-saudara, menjadi pertanyaan yang patut untuk kita pikirkan. Mengapa mendengarkan ancaman dari orang-orang Yahudi bahwa kalau dia bebaskan Yesus, dia adalah bukan sahabat kaisar, lalu dia menjadi takut sekali. Mengapa? Begini ceritanya. Jadi saudara-saudara, sudah kurang lebih 4 tahun, Pilatus itu menjadi gubernur dan wali negeri di provinsi Yudea pada waktu itu. Dan sepanjang 4 tahun itu telah dilakukan oleh Pilatus ini beberapa kesalahan. Sampai kemudian Senat di Roma itu memandang bahwa Pilatus ini rupa-rupanya tidak layak lagi berada dalam posisi sebagai gubernur di provinsi Yudea. Walaupun Kaisar Tiberius masih mempertahankannya, ya oleh karena ada unsur kekeluargaan. Jadi saudara-saudara, apa kesalahan-kesalahan dari Pilatus ini? Ada banyak. Nah saat ini mari kita lihat paling tidak 2 kesalahannya. Yang pertama, saudara-saudara, orang-orang Yahudi ini adalah orang-orang yang saya sudah katakan tadi, sangat kuat di dalam keagamaan. Dan mereka itu rela mati demi membela agama mereka. Dan Kaisar Tiberius, para senat di Roma, dan gubernur-gubernur di provinsi-provinsi yang lain di wilayah kekuasaan Kekaisaran Romawi itu sudah tahu tentang tabiat dari orang-orang Yahudi yang sangat kuat dalam keagamaan ini. Dan karena itu Kaisar Tiberius sudah berkompromi dengan masyarakat Yahudi bahwa boleh-boleh saja panji-panji dan patung kaisar itu tidak dimasukkan ke kota Yerusalem karena masyarakat Yahudi di kota Yerusalem tidak mengizinkannya. Mengapa?
Karena mereka memandang bahwa panji-panji yang bergambar wajah kaisar itu dan patung kaisar itu adalah berhala-berhala yang dilarang oleh hukum kedua di dalam hukum Taurat. Kita masih ingat kan hukum kedua dari hukum Taurat? Yaitu jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, yang ada di bumi di bawah, lalu sujud menyembah kepadanya. Jadi patung termasuk gambar-gambar, lukisan-lukisan, panji-panji. Masuk pada kategori hukum kedua ini. Jadi kalau masuk berarti ada berhala-berhala di kota Yerusalem. Maka penduduk kota Yerusalem, yaitu orang-orang Yahudi ini tidak mengizinkan. Dan Kaisar Tiberius sudah berkompromi. Tetapi hanya khusus di provinsi Yudea. Di provinsi-provinsi yang lain, di wilayah Kekaisaran Romawi, panji-panji kaisar, patung-patung kaisar bertebaran di mana-mana. Tapi di provinsi Yudea, khusus di kota Yerusalem, tidak ada. Akan tetapi suatu ketika Pilatus ini dia mau menunjukkan kehebatannya kepada dunia, termasuk kepada kaisar terutama. Dia ingin sekali sebagaimana di provinsi-provinsi lain, di Yudea juga harus ada panji-panji dan patung kaisar. Maka pada suatu malam secara diam-diam Pontius Pilatus ini dia menyuruh prajurit-prajuritnya memasukkan panji-panji kaisar ke kota Yerusalem. Maka pada pagi hari ketika penduduk kota Yerusalem bangun dari tidurnya, mereka terkejut sekali melihat ada panji-panji kaisar di sepanjang jalan dan lorong mereka. Dan mereka menjadi marah sekali. Lalu sebagian besar penduduk kota Yerusalem itu mereka pergi berunjuk rasa demonstrasi di istana Pontius Pilatus yang berada di Kaisarea. Kota Kaisarea tidak terlalu jauh dari kota Yerusalem. Mereka pergi berunjuk rasa di sana menuntut agar supaya Pilatus itu mengeluarkan panji-panji kaisar itu dari kota Yerusalem. Tetapi Pilatus mengirimkan pesan bahwa ia tidak akan mengeluarkan panji-panji itu. Maka penduduk kota Yerusalem yang berunjuk rasa ini mereka melakukan aksi mogok makan. Sampai 5 hari mereka berada di depan istana Pilatus. Nah, Pilatus ini dia mulai menjadi risau juga sebab dia agak khawatir karena kalau berita tentang kekacauan itu sampai di telinga Kaisar Tiberius dan Senat di Roma itu akan menjadi presiden buruk yang akan semakin mencoreng reputasinya di hadapan pemerintah pusat. Maka kemudian Pilatus mengirim pesan kepada para pengunjuk rasa untuk berjumpa dengannya di lapangan stadion yang ada di Kaisarea. Begitu mereka berjumpa di lapangan stadion di Kaisarea itu, ternyata Pontius Pilatus telah memerintahkan prajurit-prajuritnya untuk mengepung para pengunjuk rasa ini. Dan ketika aba-aba diberikan, para prajurit itu kemudian mengeluarkan pedang dari sarung mereka dan siap membantai para pengunjuk rasa. Namun sebelumnya Pilatus mengatakan, jika kalian tidak bubar dan pulang ke kota kalian, saya akan memerintahkan para prajurit saya untuk memenggal kepala kalian semua. Lalu apa respons dari para pengunjuk rasa ini, saudara? Mereka membuka baju mereka. Mereka menjulurkan kepala dan leher mereka ke pedang dari para prajurit. Dan mereka mengatakan, silakan penggal. Kami siap mati untuk membela agama kami. Dan kini Pilatus yang menjadi bingung. Sebab dia takut sekali kalau sampai dia membantai mereka. Maka Kaisar Roma juga dan para senat di Roma akan memberikan hukuman kepadanya. Selain daripada memecat dia. Akhirnya Pilatus menyerah. Dia menyuruh prajurit-prajuritnya mengumpulkan dan membawa keluar semua panji yang sudah dimasukkannya ke kota Yerusalem itu. Ketika Kaisar Tiberius mendengarkan berita itu, saudara-saudara, Kaisar menjadi malu sekali dan marah sekali kepada Pilatus ini. Tetapi dia masih berkompromi. Itu kesalahan yang
atau salah satu kesalahan dari Pilatus. Sekarang kita lihat kesalahan yang kedua. Saudara-saudara, suatu ketika Pilatus ini atas seizin dari para pemimpin agama Yahudi menggunakan uang kas perbendaharaan Bait Allah untuk membangun proyek jaringan air bersih di kota Yerusalem. Ya, para pemimpin agama Yahudi setuju-setuju saja, walaupun budget untuk proyek pembangunan itu ya sangat besar. Mereka setuju saja oleh karena itu juga adalah demi kepentingan masyarakat kota Yerusalem. Lalu, suatu ketika bocorlah suatu rahasia, di mana ternyata jaringan air bersih yang dibangun itu bukanlah untuk kepentingan masyarakat kota Yerusalem, melainkan untuk kepentingan tentara-tentara Romawi. Apabila suatu ketika nanti mereka akan mengepung kota Yerusalem. Maka mendengar itu saudara-saudara, orang-orang Yahudi di kota Yerusalem menjadi marah sekali kepada Pilatus. Suatu ketika Pilatus berkunjung di kota Yerusalem, seluruh masyarakat kota Yerusalem berunjuk rasa lagi di hadapan Pilatus. Tetapi rupanya Pilatus telah memerintahkan sejumlah prajurit untuk menyamar sebagai orang biasa dan berada di tengah-tengah kerumunan para pengunjuk rasa itu. Kembali lagi, Pilatus memberikan kode, maka prajurit itu kemudian mengaksikan pedang mereka dan membunuh sejumlah penduduk kota Yerusalem. Maka terjadilah sebuah kejahatan yang kemudian ternyata apa yang dilakukan oleh Pilatus itu sampai juga di telinga dari Kaisar Tiberius. Dan Kaisar Tiberius kembali masih menjadi marah sekali dan memberikan peringatan terakhir kepada Pilatus. Sekali lagi dia melakukan perbuatan yang membangkitkan amarah orang-orang Yahudi di Yerusalem, maka dia akan diberhentikan dari jabatannya sebagai gubernur. Maka dalam konteks seperti inilah saudara-saudara, ketika Pilatus melihat orang-orang Yahudi itu, dan para pemimpin agama Yahudi itu telah terbakar dengan amarah dan berteriak-teriak, salibkan dia, salibkan dia. Di mana sepertinya akan terjadi huru-hara di kota Yerusalem pada saat itu. Apalagi mereka sudah mengancam, kalau engkau membebaskan Yesus, maka engkau berarti bukan sahabat Kaisar. Maka muncul di dalam benak dari Pilatus ini, apabila aku membebaskan Yesus, maka jabatanku ini akan aman. Tetapi kalau aku menyalibkannya, itu juga merupakan sebuah kesalahan besar. Dan di Injil-Injil sinoptik dicatat, Paulus kemudian cuci tangan saudara-saudara, dan berkata bahwa darah dari Yesus yang akan dibunuh itu ditanggungkan kepada mereka, orang-orang Yahudi yang menuntut kematiannya, dan bukan kepadanya. Maka Pilatus duduk di kursi pengadilan yang disebut litostrotos yang terbuat dari batu itu. Lalu kemudian dia mengambil vonis eksekusi hukuman mati salib atas Yesus dan menyerahkan Yesus kepada serdadu-serdadunya untuk melaksanakan, mengeksekusi hukuman mati di salib itu. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hukuman salib adalah hukuman yang sangat mengerikan. Oleh karena ketika vonis hukuman salib itu sudah dijatuhkan, maka masih dalam ruangan pengadilan, terpidana mati termasuk Yesus itu harus dicambuk. Ada 3 jenis cambukan di dalam sistem penghukuman militer Romawi. Yang pertama itu adalah cambukan ringan. Nah, ini adalah cambukan peringatan agar supaya kesalahan yang sama tidak dilakukan lagi oleh pelaku.
Lalu yang kedua adalah cambukan berat yang diberikan kepada para pelaku kriminal. Yang ketiga adalah cambukan mengerikan. Cambukan mengerikan ini, jenis cambuknya itu terbuat dari tali yang bercabang 3. Dan di setiap utas tali, di setiap cabangnya, diikatkan sejumlah logam yang sangat tajam. Di setiap utasnya ada logam yang sangat tajam, beberapa logam yang sangat tajam. Dan ketika terpidana itu mendapatkan hukuman cambuk jenis yang ketiga itu memang dimaksudkan agar supaya nanti ketika dia sudah digantung di kayu salib, maka dia akan cepat mengalami kematian. Saudara-saudara, 39 cambukan, itu aturannya, diberikan kepada terpidana. Ini yang dialami oleh Yesus. Dan setiap cambukan itu mendarat di punggungnya, maka dagingnya itu akan terbelah dan hancur sampai tulangnya terlihat, saudara-saudara. 39 cambukan. Maka punggung Yesus itu hancur. Daging-daging dan darah yang menggumpal-gumpal itu berselewiran di lantai, saudara-saudara. Dan cabikan-cabikan daging dan darah itulah yang kemudian kita sebut dengan istilah bilur Yesus. Sungguh mengerikan, saudara-saudara. Setelah 39 cambukan yang menghancurkan punggungnya, sang terpidana akan dikalungkan sebilah papan di lehernya yang bertuliskan dosa-dosa yang mereka lakukan. Untuk Yesus hanya ada satu tulisan. Hanya ada satu kalimat. Yesus Nasarendom Rex Iudeanum. Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Dan tulisan ini adalah tulisan yang bernuansa mengolok-olok, nuansa menghina. Digantungkan di leher Yesus dan nanti kemudian juga akan dipakukan di atas kepala Yesus di kayu salib itu. Dengan telanjang, Yesus disuruh untuk memikul 2 baloknya sendiri. Balok di mana dia akan disalibkan. Lalu digiring sampai ke Bukit Tengkorak. Di Bukit Tengkorak itu 2 bilah balok itu akan dipakukan bersilangan menjadi bentuk salib. Lalu kemudian Yesus akan dipakukan di situ, saudara-saudara. Dipaku dengan paku yang sangat besar di kedua pergelangan tangannya. Demikian juga di kakinya. Saudara-saudara, sangat mengerikan. Hukuman salib adalah hukuman yang paling mengerikan yang pernah ada di dalam sistem pemberian hukuman mati dalam sejarah peradaban manusia. Dan karena saking mengerikannya hukuman mati dengan cara disalibkan itu, tidak ada lagi penerapan hukuman salib pada zaman sekarang ini, saudara-saudara. Tetapi sejak dari zaman Persia sampai di zaman Romawi, telah banyak sekali orang yang dihukum dengan cara disalibkan. Orang-orang Yahudi telah terbiasa menyaksikan penghukuman dengan cara yang disalibkan. Tetapi penyalipan yang satu ini bukanlah penyalipan yang biasa. Sebab disalib itu tersalib seorang raja. Bukan raja dalam pengertian politis, tetapi raja dalam pengertian rohani, yaitu raja kerajaan Allah. Saudara-saudara, di salib ini adalah tempat hukuman mati yang sangat hina. Dalam tradisi Yahudi, hukuman mati dengan cara salib adalah hukuman untuk orang-orang yang terkutuk. Dan itu adalah hukuman yang sangat hina bagi orang-orang yang terkutuk. Jadi bagi masyarakat Romawi, hukuman salib adalah hukuman yang paling kejam. Hukuman hanya untuk penjahat-penjahat kelas kakap. Dan bagi masyarakat Yahudi, hukuman salib adalah hukuman terkutuk bagi orang-orang yang paling hina oleh karena melakukan dosa dan kejahatan yang besar. Kita dapat lihat itu di Ulangan pasal 21
ayat 22 sampai 23. Orang yang mati digantungkan di kayu, itu adalah orang yang mati terkutuk. Dan karena itu, tidak boleh lewat dari 1 hari, mayatnya itu harus segera diturunkan untuk dikuburkan. Itu Ulangan 21 ayat 22 dan 23. Orang yang digantungkan di sebilah balok itu adalah orang yang terkutuk. Nah, jadi dalam masyarakat Romawi, sekali lagi, hukuman salib adalah hukuman yang paling kejam untuk penjahat-penjahat kelas kakap. Dan bagi masyarakat Yahudi, hukuman salib adalah hukuman bagi orang yang terkutuk. Saudara-saudara, saking mengerikannya hukuman salib itu, pemerintah Romawi sendiri tidak menerapkan hukuman salib kepada rakyat Romana, kepada Pax Romana, rakyat Romawi. Jadi hukuman salib itu hanya diberikan kepada para penjahat, para pemberontak yang bukan berwarga negara Romawi. Saking mengerikannya. Saudara-saudara, lalu bagaimana sekarang kalau kita melihat ornamen, simbol salib itu dengan mata kita? Apakah hati kita tersentuh dan melihat bahwa di salib itu noda, dosa, celah, dan kutuk kita itu sudah ditanggung Yesus di sana? Saya melihat, saudara-saudara, orang-orang Kristen zaman sekarang ini memandang salib itu hanya sebagai sebuah aksesoris saja. Ada di rumah-rumah, ada di gedung gereja, dijadikan sebagai kalung, tergores di cincin-cincin, dijadikan sebagai sebuah ornamen yang saya khawatir sekali, jangan-jangan tidak membawa makna apapun lagi bagi orang Kristen. Kalau kita melihat salib, pandanglah Yesus yang tersalib di situ, yang sedang menanggung dosa saya dan saudara-saudara. Tak ada kesalahan apapun yang dilakukannya. Dan dia bersedia berada di posisi yang sangat mengerikan itu. Oleh karena dosa kita manusia, dosa saya dan saudara-saudara. Akan tetapi, mari sekarang kita kembali kepada pertanyaan awal tadi. Mengapa raja itu tersalib? Saudara-saudara, seorang penjaga pantai tidak akan berdiam diri ketika ada orang yang sedang mandi di pantai lalu kemudian tenggelam. Dia akan segera bergegas untuk memberi pertolongan. Seorang ayah tidak akan berdiam diri ketika anaknya terancam, 3 tahun misalnya. Tiba-tiba berlari menuju ke jalan raya yang padat sekali dengan kendaraan. Pasti akan segera ditangkap. Demikian juga seorang raja. Dia tidak akan berdiam diri ketika rakyatnya itu sedang berada di dalam tawanan dari musuh mereka. Inilah yang dilakukan oleh sang raja, yang namanya Yesus, saudara-saudara. Oleh karena rakyatnya, yaitu kita semua, sedang berada dalam tawanan iblis di dalam kerajaan maut. Maka sang raja itu, dia rela datang untuk masuk ke dalam kerajaan maut itu demi membebaskan rakyatnya, warga kerajaannya. Yaitu kita semua yang sedang tertawan di dalam kerajaan maut itu. Dan untuk masuk ke dalam kerajaan maut, dia harus tersalib, saudara-saudara. Dan dia berhasil. Meskipun itu merupakan sebuah realita yang sangat mengerikan. Dan dia sadar sekali akan mengerikannya realita tersalib itu. Karena itu di Taman Getsemani, Yesus berdoa sampai 3 kali, Bapa, jika engkau berkenan, biarkanlah cawan ini lalu daripadaku. Yesus memohon supaya cawan penderitaan itu berlalu daripadanya dan tak perlu dihadapi. Oleh karena dia tahu betapa mengerikan penderitaan salib itu, saudara. Tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu, Bapa, yang terjadi. Dan Yesus berhasil. Dia menghadapi realita penderitaan salib yang sangat mengerikan. Dia masuk ke dalam kerajaan maut. Dia mendapati sel demi sel.
di mana jiwa-jiwa kita tertawan di sana. Dia mengalahkan iblis yang ada di dalam kerajaan maut itu, penguasa kerajaan maut itu dikalahkan olehnya di sana. Dia membuka penjara-penjara, dia membawa kita semua keluar. Dan ketika dia keluar dari kerajaan maut itu, dia juga membawa keluar semua tawanan dari sana, saudara-saudara. Dia membawa kepada Bapa di sorga segulungan kertas yang tertulis nama-nama dari tawanan itu. Dan nama saya dan saudara-saudara ada di dalam daftar itu. Kita adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan, dibebaskan dari kerajaan maut. Oleh karena Raja yang bersedia tersalib itu, saudara-saudara. Jadi, bila Raja itu rela tersalib, demi menyelamatkan kita, membebaskan kita, memindahkan kita dari kerajaan kegelapan, kerajaan maut, untuk kemudian berada di dalam kerajaan terang, kerajaan Allah. Maka bagaimana dengan kita sekarang? Apakah kita masih mau mengabdikan hidup kita kepada kerajaan maut? Kepada iblis penguasa maut itu? Masihkah kita akan menuruti segala cobaan dan godaan dosa yang daripada setan itu, saudara-saudara? Masihkah kita akan terus berkanjang hidup di dalam dosa? Mari. Oleh karena kita ini sudah menjadi warga kerajaan Allah, kita mengabdikan hidup kita kepada Yesus. Kita hidup menurut kehendaknya. Kita memuliakan Dia lewat kehidupan yang tekun beribadah. Kita jalin hubungan yang akrab, yang intim dengan Dia. Raja kita yang telah rela tersalib itu demi menebus kita. Dan kalau Dia adalah Raja kita, saudara-saudara, biarlah Raja ini bertahta di dalam hati kita. Dan biarlah kita turun tahta. Ya mungkin selama ini yang bertahta di hati kita adalah ego kita. Atau mungkin kuasa jahat. Maka sekarang biarkan Yesus Raja kita itu bertahta di hati kita. Dan biarkan Dia melebarkan, memperluas wilayah teritori kekuasaannya di dalam hidup kita. Dia memperluas wilayah kekuasaannya dalam pikiran kita. Dalam hati kita, roh dan jiwa kita, saudara-saudara. Agar supaya makin hari kita makin tunduk pada kedaulatannya, hidup menurut pimpinannya, dan dengan demikian memuliakan Dia. Selamat menghayati perayaan Minggu Sengsara yang kelima. Minggu depan kita akan masuk pada penghayatan Minggu Sengsara yang keenam, sekaligus tanggal 7 kalau saya tidak salah, 7 April itu kita akan merayakan Jumat Agung, kematian Tuhan Yesus. Dan kita akan mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Lalu hari Minggunya tanggal 9, kita akan merayakan Paskah. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Apabila dalam hidup ini kami diperhadapkan dengan pilihan, kebenaran, walaupun kami harus mengorbankan kepentingan, atau suatu kepentingan yang mendatangkan keuntungan, tetapi kami mengorbankan hati nurani dan kebenaran. Mampukan kami Tuhan untuk memilih kebenaran. Supaya jangan seperti Pilatus itu, yang demi langgengnya sebuah jabatan, maka dia mengabaikan kebenaran yang berbicara di dalam hati nuraninya Tuhan. Tuhan, terima kasih sebab Engkau Raja di atas segala raja, yang telah rela tersalib demi masuk dalam kerajaan maut, untuk membebaskan kami semua yang telah tertawan di dalam kerajaan maut itu. Terima kasih karena Engkau telah membawa kami masuk ke dalam kerajaan-Mu yang kekal itu. Maka tuntun pimpin kami dengan roh-Mu untuk hidup memuliakan Engkau, hidup mengabdikan diri kami hanya kepadamu saja. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Saudara-saudara, sekian sesi perenungan kita sekalian atas firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 18 ayat 28b sampai pasal 19 ayat 16a ini. Kiranya firman Tuhan ini boleh memberkati, meneguhkan iman kita sekalian. Dan bila saudara-saudara merasa bahwa program kami ini memberkati kehidupan saudara, berkenan kiranya untuk subscribe agar supaya kami lebih dapat memaksimalkan pelayanan kami lewat media online. Jadi sekali lagi mohon subscribe, share, like, agar supaya kami bisa lebih maksimal lagi dalam pelayanan secara online ini. Terpujilah Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Shalom, damai di hati.